Kalian bisa dapat akses mulai dari foto katalog, ya, update produk terbaru, dan juga konsultasi mengenai caranya jualan itu seperti apa. Oke bro, ketemu lagi dengan saya Alvendi di channel Bro, di channel YouTube Bro Sport. Nah bro, kali ini kita akan membahas peluang bisnis yang cocok banget untuk para pecinta olahraga. Ya, khususnya untuk kalangan pecinta olahraga, entah itu olahraga futsal, sepak bola, voli, basket, dan juga lainnya. Ya, nah yang sedang marak ya, ataupun yang sedang hype di 2021 ini adalah peluang bisnis tanpa mengeluarkan modal yang besar ya, tanpa stok barang yang sangat banyak ya. Jadi kalian hanya perlu modal yang sedikit, stok yang sedikit, kalian sudah bisa menjalankan suatu bisnis usaha jualan peralatan olahraga yang sekiranya itu cocok banget dengan hobi kalian ya, yaitu hobi olahraga khususnya ya. Nah, peluang itu namanya dropship dan juga reseller. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara dropship dan juga reseller tersebut ya. Kan kebanyakan itu orang menganggap dropship dan juga reseller itu sama, tapi sebenarnya itu berbeda ya. Cuman untuk cara jualannya itu hampir sama, cuman dia ini secara demografi ataupun secara modal dan stoknya itu juga berbeda ya. Saya jelaskan untuk yang dropship dulu ya. Dropship itu adalah dimana saluran distribusi di mana dia ini tidak memerlukan modal yang besar ya, dan dia juga tidak perlu untuk menstok barang sendiri di gudang ataupun di rumahnya sendiri ya. Jadi untuk dropship itu enak sekali, dia itu cuman hanya mengeluarkan beberapa biaya ya, biasanya itu untuk registrasi untuk memulai dropship tersebut ya. Jadi dia itu hanya membayar registrasi tersebut, dia itu udah dapat semua akses barang ya, semua akses barang dari supplier tersebut, entah itu dari kaos kaki, bola, entah itu sarung tangan, kiper, gnipet, dan juga yang lainnya. Itu dia itu udah dapat semua, dan dia juga dapat akses foto katalog ya. Jadi semua keperluan untuk berjualan itu sudah disediakan oleh supplier, dari stok barang, foto katalog, dan juga tim packing, terus pengiriman ya, mulai dari pengiriman sampai barang diterima oleh customer itu semua diurus oleh supplier. Dan enaknya lagi ya, ketika barang pesanan dari si dropshipnya itu diantar, itu dia akan menggunakan nama toko si dropshippernya tersebut ya, bukan dari suppliernya. Jadi tim supplier itu hanya menyediakan stok barang, foto katalog, dan juga packing ya. Jadi semua kegiatan mulai dari stok barang, packing, dan juga pengiriman itu diurus oleh supplier. Dan ketika barang dikirim itu akan menggunakan nama si dropshippernya tersebut. Nah, bedanya untuk yang reseller ya, reseller ini sama ketika dia mau jualan produk di satu supplier, dia pasti ada biaya registrasi ya, di mana dia ini dapat akses semua produk ya, sama mendapatkan semua akses produk. Cuman dia ini harus beli barang dulu di supplier, entah itu tergantung dari kebijakan suppliernya ya. Cuman untuk biaya registrasinya itu lebih murah daripada si dropshippernya tersebut. Nah, untuk reseller biasanya itu dia ada minimal order, biasanya itu 3 sampai 4 piece ya. Dia baru dikirim. Nah, untuk barangnya itu dia baru dikirim ke tempat si resellernya tersebut. Nah, ketika
barangnya sampai di tempat rumah ataupun rumahnya reseller itu baru dia jualkan ke apa ya, ke lingkungannya ya, lingkungan sekitar, dimana kalau misalkan si dropshipper itu aksesnya itu lebih meluas ya, sampai entah itu dari luar Jawa ataupun luar pulau dia tinggal, itu dia bisa mencakup semua customer di seluruh Indonesia. Nah, sedangkan untuk yang reseller, dia ini lebih ke demografi, dimana dia ini calon customernya ataupun calon pembelinya itu di lingkungan sekitar ya. Ya, kalau misalkan dia mau jualan secara online pun juga bisa, cuman dia harus stok barang sendiri di rumah ya. Jadi nggak bisa kalau misalkan si reseller dapat orderan dari luar kota dia tempat tinggal, dia kasih format order di supplier langsung kirim, itu nggak bisa. Jadi di supplier sendiri kalau misalkan reseller itu ada minimal order ya. Jadi tidak bisa kalau misalkan ada satu orderan itu diberangkatkan, itu nggak bisa ya. Jadi dia harus solusinya itu dia harus istilahnya itu harus stok barang sendiri di rumah ya, beli barang dulu dari supplier terus dibawa ke rumah dan juga baru dijualkan. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Memang ini ya, untuk perbedaan dari dropshipper dan juga reseller itu jauh ya, dimana si dropshipper dia bisa jualan secara satuan tanpa harus stok barang di rumah, dan untuk proses pengiriman, packing dan juga stok barang itu sudah ditangani oleh tim supplier ya, tim supplier, dimana dia mau dropship jualan barang dari supplier tersebut. Nah, dan sedangkan reseller itu dia harus menstok barang. Jadi untuk barang yang dijualkan itu harus bermacam-macam ya, jangan sampai si reseller itu menjualkan barang cuma dua item ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, kalau misalkan kalian mau join dropship di Brownspot ya, kalian bisa dapat akses mulai dari foto katalog ya, update produk terbaru, dan juga konsultasi mengenai caranya jualan itu seperti apa, dan juga cara mengembangkan akun jualan itu seperti apa, lewat sosial media itu bagaimana, kita akan ajari semuanya di situ. Nah, untuk informasi join dropship kalian bisa klik tombol di bawah deskripsi dan nantikan video saya selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.